Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, setelah di video sebelumnya kita belajar tentang body language, praktek body language. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal penting, sangat penting untuk diingat saat kita bicara. Karena banyak hal-hal yang tampaknya sederhana tapi mengganggu bagi audiens dan sebenarnya menurunkan kualitas atau kredibilitas seorang pembicara. Kalau kita bicara terus kita pakai teknik ini, wah ini bisa turun kredibilitas nih. Bagi audiens tertentu tahu, wah nih orang nih baru belajar nih, belum tahu dia cara bicara. Kenapa? Ini kita akan sampaikan hari ini. Saya udah catat nih biar nggak lupa. Pertama, saat kita menggerakkan tangan, itu masih sering terjadi orang yang tangannya itu bergerak tanpa terkontrol, tidak natural, ya sekedar gini-gini aja. Jadi bicaranya apa, yang penting tangan gerak aja, itu salah. Jangan begitu. Jadi tangan itu penting untuk bergerak, cuma memang kita sengaja, kita tahu kenapa dia harus bergerak. Nah, ini penting nih, karena gerakan tangan yang natural itu adalah untuk menguatkan pesan. Nah, seperti yang saya lakukan ini memang saya sengaja ngatur segitu. Tapi ada orang yang bicara, jadi Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang lihat ini nggak natural. Jadi supaya natural emang harus dilatih. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita menggerakkan tangan dan jari, ini upayakan seoptimal mungkin ya penggunaan tangan ini. Jadi di tangan ini ada jarinya. Gunakan jari itu untuk menjelaskan misalnya angka 1, 2, 3, kemudian begini, itu digunakan semua. Ada kadang waktunya kita harus mengepalkan tangan. Jadi kita harus bisa. Kalau kita tidak semangat, nah gunakan kepalan tangan. Kalau untuk hitungan 1, 2, 3 itu bisa dipakai. Kemudian kadang juga kita harus melakukan hal seperti ini untuk menekankan sesuatu. Kalau kita nggak belajar, kalau kita nggak sungguh-sungguh, kalau kita nggak berlatih, nah ini pengulangan seperti ini sederhana tapi powerful. Itu harus kita pakai. Kemudian hal-hal yang sebaiknya dihindari. Ini masih banyak, termasuk teman-teman saya, selalu saya ingatkan. Kalau lagi bicara, jangan pernah memasukkan tangan itu ke kantong. Ini biasanya kan tanda orang lagi grogi ya, tangannya dimasukkan ke kantong. Ya, ada yang satu tangan, ada yang dua-duanya masuk kantong. Itu jangan pernah dilakukan, itu menurunkan kredibilitas. Atau tangan di belakang. Hindari menempatkan tangan kita itu di belakang. Juga yang penting begini, ada orang yang merasa karena suasananya tidak terlalu formal maka dia bicara begini. Ini dihindari ya, jangan dipakai lagi nih ngomong kayak gini nih. Ini menunjukkan karakter yang kurang bagus lah. Sepertinya sombong atau menutup diri atau menutupi ketakutan, rasa grogi dan sebagainya. Jadi istilahnya apapun alasannya hindarilah ngomong kalau di depan itu pakai gini-gini. Lebih bagus kita seperti yang biasa saya ajarkan, tangan kita di depan, di samping atau di atas. Kalaupun harus diam ya begini juga nggak apa-apa, lihat tangan begini ya, nah begini teman-teman, begini juga nggak apa-apa. Yang penting dia diam lah. Kalau nggak punya tugas, tangan itu diam saja di depan. Sekali-sekali dipakai segini, gini. Paling aman lah, cara aman itu paling nggak beginilah tangan di depan atau begini. Bebas saja yang mana yang enak. Tapi tangan itu tenang, jangan kemana-mana, tenang aja ini. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan menjelaskan tentang banyak hal yang penting pada kita semua. Seperti itu, oke? Kemudian, kalau kita bicara, sebaiknya biasakan untuk badan itu berdiri tegak. Posisi tubuh terbuka. Ada orang yang karena minder, kelihatan dari bahasa tubuhnya itu tertutup, berdiri tegak.
ya, nggak perlu gini juga gitu, biasa aja tunjukkan. Jadi badan tegak, jadi jangan terlalu menunduk karena minder atau apa, karena sok berani juga harus gini-gini, biasa aja. Lurus, tegak, santai, badan santai, bahu santai, semua santai, sehingga semua badan ini enak untuk kita gerakkan. Ya, jadi poin-poin sederhana ini kita ingat. Karena sekali lagi saya ulangi, banyak orang yang menganggap ini nggak penting. Tapi justru itulah yang mengurangi kredibilitas dia. Orang akan ngelihat, kan terasa benar nih orang ini nggak pede ini. Padahal bicaranya udah bagus nih, cuma karena tangannya di belakang jadi nggak bagus. Bicaranya udah bagus, cuma karena tangannya dua-duanya di kantong jadi kurang bagus gitu. Jadi agak turun kualitas dirinya. Jadi jangan sampai hal sederhana membuat kualitas seorang pembicara itu menjadi menurun. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Oke, sampai bertemu dalam tips-tips yang lainnya. Sampai jumpa.